kasih. Selamat sore Mbak Leres, Mbak Titi, Mas Herlambang, kawan-kawan baik ini sebetulnya dari Unair yang memperbolehkan saya untuk berbicara di forum yang sangat terhormat ini. Terima kasih Pak Departemen Komunikasi Unair yang telah membuatkan sebuah forum yang menurut saya sangat menarik karena kita bisa bertemu antara praktisi, akademisi, dan teman-teman yang mungkin ingin tahu ya apa yang terjadi seputar dan juga shutdown, dua bentuk kebijakan internet yang kita baru belakangan ketahui. Izinkan saya untuk mengucapkan selamat sore dari Kota Jayapura, Papua. Memang saya sedang ada di sini di Kota Papua untuk mengajar kepada masyarakat Papua perihal luar biasa sebetulnya mendapat kesempatan di masa-masa COVID. Lalu mereka juga penasaran dengan apakah internet shutdown akan kembali lagi terjadi di wilayah Papua, mengingat bahwa sebentar lagi akan bulan Desember, dan biasanya di bulan Desember itu eskalasi politik di ranah Papua itu meningkat. Saya akan menggunakan kesempatan kali ini untuk menyampaikan pandangan. Jadi besar kemungkinan tidak terlalu dianggap sebagai sebuah pandangan pribadi mewakili apa yang menjadi kecemasan saya ya selama ini ketika mungkin untuk beberapa masa nanti akan ada beberapa istilah yang akan menjadi penghambat pada saat menyampaikan, tapi semoga itu bisa dijelaskan lewat perkataan yang tidak terlalu rumit ya dari saya ya. Jadi di teman-teman tampak cukup jelas materinya? Oke, baik. Topik yang akan saya bawakan adalah internet shutdown sebagai bentuk kontrol. Ini berangkat dari tentu saja tadi sudah diberitahukan tentang latar belakang, tetapi kalau saya sendiri lebih berangkat dari apa yang saya pelajari dari persoalan kontestasi di ranah Mayantara. Kontestasi di ranah Mayantara itu menjadi semakin jelas perihal siapa yang berhak menguasai informasi di ranah daring. Kalau Laura Denardis mengatakan bahwa 3 pihak, korporasi, negara, dan masyarakat yang berkontestasi tentang siapa yang menguasai informasi, kelihatannya belakangan mulai merujuk pada negara dan korporasi. Ditarik ke ini adalah pertarungan tersebut sudah bukan lagi di level konten. Karena biasanya penguasaan informasi itu seputar kontennya. Entah kita menyebut istilah informasi, perang informasi, disinformasi, itu kan semua tentang konten. Tetapi kita sudah masuk ke ranah yang lebih dalam, yaitu level infrastruktur. Nah, ketika level infrastruktur internet, maka ini menjadi sangat menarik ketika ada pihak atau ada otoritas kemudian bahwa dialah yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh berlari di atas jaringan internet. Nah, internet kill switch atau internet shutdown itu adalah konsep tindakan balasan atau sebuah countermeasure dengan cara mengaktifkan suatu mekanisme satu tombol. Dibayangkan oleh para pembuatnya itu ada satu tombol yang bisa mematikan seluruh jaringan internet. Sama seperti tombol lampu ya, sudah tidak kan di off kan. Nah, yang menarik dari konsep di balik konsep ini adalah tombol switch off itu ada di tangan satu otoritas tunggal yang mengontrol isi internet atau memadamkan internet untuk melindungi otoritas tersebut. Nah, dengan gambaran seperti itu, bahwa internet kill switch atau shutdown itu adalah sebuah mekanisme untuk mematikan suatu jaringan internet, maka ini sesuatu yang melampaui apa yang pernah
dibayangkan ketika Tim Berners-Lee membuat WWW sebagai ruang marketplace of ideas. Dia tidak pernah membayangkan bahwa ada satu masa ketika di zaman sekarang 20 atau 25 tahun setelah internet tumbuh begitu pesat, tapi justru ada kekuatan yang menginginkan bahwa internet itu bisa suatu waktu dipadamkan. Kesempatan ini akan saya gunakan untuk mengupas paling tidak tiga problem ya, dan kebetulan karena saya ada di Jayapura, saya nanti kita sedikit tentang problem-problem ini dari kacamata masyarakat. Problem yang pertama adalah apakah yang dimaksud dengan internet shutdown dan bagaimana tren internet shutdown belakangan ini. Terutama karena kalau kita bicara tentang internet shutdown, nanti ada perbedaan sudut pandang apa yang dimaksud dengan switch off. Karena nanti orang akan membuat perbedaan-perbedaan tersebut berdasarkan seberapa besar dampaknya pada suatu area. Lalu yang kedua, problem yang ingin saya kupas itu adalah bagaimana kontrol arus informasi di level jaringan infrastruktur ini dilakukan. Apakah dia ada satu aktor tertentu yang menonjol, ataukah dia melibatkan sejumlah aktor. Lalu yang ketiga, bagaimana dampak internet shutdown yang masyarakat yang mengalami. Nah, ini agak berbeda ketika bicarain dampak internet shutdown dari mereka yang mengalami dan yang tidak mengalami. Karena kalau dari yang tidak mengalami, tidak ada ilustrasi atau tidak mengalami experience, tidak mengalami exposure terhadap dampak internet shutdown itu secara langsung ke hidup. Internet shutdown, sebagaimana yang terlihat dalam 4 tahun terakhir, semakin lama menjadi semakin banyak digunakan. Dan dalam beberapa referensi seperti dari Access Now dikatakan bahwa dia menjadi satu alat penentu dari represi di abad 21. Saya mencoba melacak balik tentang praktik internet kill switch ini dan menemukan pertama kali sebetulnya mulai dilakukan di tahun 2006 di China, lalu kemudian menyusul di Turki ketika kerusuhan di Turki, dan ketika ada protes juga di tempat-tempat yang lain. Nah, selama 4 tahun terakhir, angkanya luar biasa meningkat, dan angka tindakan internet shutdown ini mulai meluas bukan hanya di 1 atau 2 negara, tetapi terakhir berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Access Now, terjadi di 33 negara sudah, dan jumlahnya sudah sampai 218 kali. Dari definisi misalnya, yang seperti problem pertama yang ingin saya kupas, Access Now menggunakan definisi sebagai berikut. Internet shutdown itu adalah gangguan yang disengaja pada internet atau komunikasi elektronik sehingga tidak dapat diakses dan tidak dapat digunakan secara efektif untuk populasi atau dalam suatu lokasi tertentu. Dan seringkali tujuannya adalah melakukan kontrol atas aliran informasi. Itu Access Now. Sehingga ketika merumuskan internet shutdown, bentuk-bentuknya itu bisa dari bentuk bandwidth throttling sampai dengan internet blackouts, ketika internet betul-betul dipadamkan. Nah, internet shutdown dengan definisi dari Access Now juga menetapkan bahwa dampaknya bukan pada 1 atau 2 orang, tetapi pada populasi atau pada suatu lokasi tertentu. Maka dalam bayangan secara teknis, ini adalah sebuah paket blanket menyelimuti satu area tertentu, sehingga area tertentu tersebut tertutup dari akses internet. Nah, agak berbeda misalnya dengan OONI atau Open Observatory for Network Interference. Dia memasukkan tambahan bahwa yang dimaksud dengan internet shutdown juga termasuk sensor online, seperti blokir aplikasi dan blokir situs web. Jadi itu ada perluasan makna dari internet shutdown. Nah, tetapi yang menarik dari dua organisasi ini tetap melihat bahwa aktor utama dari mereka yang berkepentingan pada internet shutdown adalah bukan korporasi. Sebagai tadi yang dikatakan oleh Laura Donardis, ketika ada kontestasi
kuasa atas arus informasi, justru yang menonjol adalah aktornya adalah negara, dengan tujuan untuk mengontrol apa yang diucapkan dan apa. Nah, definisi ini menarik dan saya mungkin nanti akan menambahkan bahwa kita tidak perlu terlalu kaku untuk melihat definisi ini sebagai sebuah, harga mati ya, tetapi melihat ini dalam perkembangan. Karena kalau kita bicara tentang perkembangan internet dan bagaimana itu dilakukan, maka nanti kita akan ketemu beberapa hal yang, menarik ketika dia bisa saja tidak dilakukan pada populasi atau lokasi tertentu, tetapi dia, terjadi untuk dengan tujuan atau dengan jenis yang sedikit. Nah, dari sini saya akan mencoba mendudukkan internet shutdown tadi dalam bentuk-bentuk kontrol yang saya kenal. Jadi bentuk-bentuk kontrol selama ini di internet itu kan kita sudah lama saya rasa kalau di seluruh dunia kenal dengan praktek sensor. Sensor online ya, dalam bentuk filtering atau blocking website atau aplikasi. Sama seperti tadi bagaimana Oni melihat sensor online. Lalu bentuk kontrol yang lain itu adalah surveillance, cyber surveillance, dan kelihatan misalnya dengan prakteknya itu adalah cyber patrol, atau juga praktek-praktek lain yang tampak dengan penerapan sophisticated spyware atau perangkat-perangkat lunak yang ditujukan untuk memantau apa isi percakapan di ranah internet. Baru kemudian kita masuk ke yang topik yang kita bicarakan, yaitu tentang internet shutdown. Nah, saya memasukkan internet shutdown itu hanya sebatas pada bandwidth throttling dan juga kill switch. Nah, dari ketiga ini kelihatan jelas bahwa ketika aktornya adalah internet shutdown adalah negara, maka ada 3 paling tidak bentuk kontrol negara terhadap internet, dan memperlihatkan ketika tiga-tiganya sudah dilakukan oleh suatu negara, maka tampak jelas peran negara sangat kuat ketika mengontrol apa yang boleh dan apa yang tidak boleh di internet. Yang paling soft adalah sensor, tetapi yang mulai menakutkan dan itu membuat orang betul-betul merasa jerih untuk berpendapat itu adalah surveillance, tetapi yang sangat merugikan dan dampaknya sangat luas itu adalah internet shutdown. Nah, ketika kita bicara tentang apakah negara hanya satu-satunya yang melakukan ini, tentu saja tidak. Tadi kembali saya katakan bahwa internet adalah ruang kontestasi, hanya saja dalam kontestasi ini belakangan negara menjadi salah satu aktor yang lebih kuat dibanding aktor korporasi. Yang menarik juga ketika saya mempelajari tentang internet shutdown adalah bagaimana banyak negara itu membuat justifikasi atau pembenaran. Dari apa yang terjadi di tahun 2019 misalnya, dan jumlah totalnya adalah 218 kasus, 33 kasus itu menggunakan statement atau pernyataan resmi untuk mengatasi fake news atau hate speech. Dan disusul dengan tindakan yang dirasa perlu, lalu yang ketiga berikutnya adalah untuk public safety atau keamanan publik ya. Nah, yang menarik karena ini dicek dan dipastikan dengan organisasi akar rumput yang melakukan pengamatan terhadap internet shutdown di seluruh dunia, yaitu koalisi Keep It On, di mana SafeNet salah satu organisasi yang tergabung. Kita menemukan ada perbedaan antara pernyataan resmi tersebut dengan yang ofisial. Jadi antara alasan utama misalnya karena fake news atau hate speech, tapi ternyata sebetulnya itu menjadi pembenaran dari upaya military action atau aksi-aksi militer. Lalu misalnya kalau ada yang mengatakan bahwa itu demi keamanan publik, tapi ternyata sebetulnya kenyataannya untuk menutupi protes-protes yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, kita bisa melihat banyak sekali alasan-alasan yang disampaikan oleh negara, tetapi pada masyarakat menemukan justru kebalikan.
Nah, ini yang, saya rasa, menarik latar belakang ini untuk kemudian kita masuk secara khusus apa yang terjadi di Indonesia. Indonesia sebetulnya bukan, hanya yang terjadi di Jayapura, Papua, dalam konteks setahun lalu, lain misalnya di Wamena, tetapi juga pernah terjadi di negara kita justru lebih awal, di bulan Mei, 2019. Tatkala Indonesia baru saja selesai mengumumkan hasil pemilu. Pada saat itu terjadi aksi protes yang berujung pada aksi kekerasan dan, negara memutuskan untuk melakukan tindakan yang disebut dengan bandwidth throttling. Apakah bandwidth throttling itu? Bandwidth throttling adalah upaya untuk mencekik internet sehingga internet tidak berjalan atau mengalami gangguan. Dalam konteks Indonesia di bulan Mei antara tanggal 22 sampai 25 Mei, Telegram lewat DNS atau, di beberapa penyedia layanan internet. Jadi DNS-nya diganggu sehingga dia tidak bisa digunakan. Nah, karena tindakan tersebut maka ada gangguan ketika orang tidak bisa mengirimkan gambar, tidak bisa mengirimkan video tentang apa yang terjadi di sekitar dia. Lalu kemudian kita kenal di, Papua ya, persis setelah aksi demonstrasi damai yang menolak rasisme yang terjadi di Surabaya dan di Malang, dan yang dialami adalah bandwidth throttling, selama 2 hari kemudian disusul dengan internet shutdown. Detailnya sebetulnya itu adalah, tidak adanya layanan internet. Jadi memang bisa telepon, bisa SMS, tetapi nggak ada internet sama sekali. Dan ini dialami bukan hanya di satu lokasi, tapi dalam hal ini di 2 provinsi, Papua dan Papua Barat. Terjadi selama hampir kurang lebih 3 bulan kalau kita menghitung juga dengan kejadian yang menyusul berikutnya, yaitu tanggal 23 sampai 28 September di Wamena. Nah, yang menarik saya rasa, temuan dari SafeNet dan juga tervalidasi dalam kunjungan saya ke Jayapura hari ini, bahwa sekalipun pemerintah mengatakan lewat siaran pers mereka melakukan, bandwidth kemudian disusul dengan internet shutdown atau internet blackouts, tapi pada kenyataannya sejak tanggal 19 memang internet itu sudah tidak bisa digunakan. Kalau dilihat secara teknis, angka yang ditunjukkan oleh monitoring NetBlocks dan juga OONI memperlihatkan bahwa internet yang ada di Papua, terutama di paket data Telkomsel, itu turun sampai 50%. Nah, 50% internet di Papua turun itu sebenarnya sama saja dengan mematikan internet. Ini kan kondisi 100% saya dari Jayapura juga bidat ya. Jadi kalau 50% itu artinya sebenarnya ya sama aja nggak ada internet. Eee, nah ini yang, saya rasa penting untuk di Papua, dan juga banyak wilayah Indonesia di luar Jawa adalah wilayah-wilayah yang, secara gelaran teknologi informasi itu, tidak seideal, teman-teman yang berada di misalnya di Surabaya yang menikmati kemewahan atau privilege bisa 4G. Di Papua dan di banyak tempat, kita bisa tahu dari risetnya Open Signal mengatakan bahwa, gelaran-gelaran 4G itu hanya bisa dinikmati di Pulau Jawa dan kota-kota besar di luar Pulau Jawa, yaitu Medan, Makassar. Bagaimana dengan Papua? Ya alhamdulillah 3G atau 3G plus. 4G hampir hampir susah ya. Nah, bayangkan ketika satu area, karena ini, internet shutdown tadi adalah salah satu yang tampak menonjol adalah dia ketika area itu dipadamkan sama sekali tidak ada internet dan selama 3 bulan, apakah dampaknya atau, informasi yang disampaikan pemerintah itu kurang lebih sama seperti yang dirasakan oleh masyarakat? Pemerintah menggunakan narasi telah terjadi penyebaran, 3 sorry, biar tidak keliru saya mencoba membaca datanya lebih baik.
itu sebentar. Ya, sampai 3.000 sampai 13.000 apa, heads sorry, hoax dan ujaran provokasi. Nah, itu yang disampaikan oleh pemerintah ya. Tapi apakah tindakan tersebut mampu menutupi semua hoax yang beredar dan kemudian mencapai kedamaian seperti yang diharapkan? Kalau dilihat justru yang terjadi lebih besar daripada sekedar memadamkan hoax. Karena yang ikut padam atau yang ikut terdampak dari shutdown adalah ekonomi. Ekonomi masyarakat mau tidak mau internet sudah menjadi alat gerak dari perekonomian masyarakat. Dan UMKM itu adalah salah satu yang kena dampaknya. Jadi ibu-ibu yang usaha makanan, lalu usaha antar paket, lalu apa tuh marketplace, jual beli online, begitu juga kalau dibaca di headline-nya Cendrawasih Pos, karena di sektor bisnis juga punya dampak karena dia menjadi rentan ketika terjadi internet shutdown. Nah, yang menarik adalah saya rasa dalam kepentingan hari ini kita mendiskusikan bagaimana internet shutdown punya pengaruh sangat besar pada jurnalisme atau media. Karena media yang diharapkan bisa menjadi elemen kunci ketika melawan hoax justru tidak bisa melaksanakan tugasnya melakukan fact checking. Terkendala informasi yang dibutuhkan untuk bisa melakukan pengecekan maka justru tidak bisa dilakukan sementara internet mati. Pada beberapa media yang ada di sini, misalnya adalah Cendrawasih Post dan juga Suara Papua, justru tidak bisa beroperasi, dan Cendrawasih Post tercatat dalam kesaksian di pengadilan mengatakan bahwa sempat tutup 3-5 hari, justru tidak bisa terbit. Nah, saya rasa itu kerugian yang paling besar dan bentuk kontrol yang sangat luar biasa ketika apa yang terjadi di Papua itu justru tidak bisa ditangkap dengan baik di luar Papua ya. Semua sumber informasi hanya berasal pada nah, lalu di luar itu yang saya rasa juga cukup mengagetkan dan penting untuk disampaikan bagaimana layanan publik seperti e-government, kesehatan BPJS, juga layanan yang sifatnya mendukung masyarakat justru tidak bisa diakses oleh masyarakat ketika internet itu dimatikan. Nah, dari dampak-dampak yang kemudian muncul dan juga bagaimana ini semua terjadi di Papua pada tahun lalu dan juga di Jakarta pada bulan Mei, kita bisa melihat apakah dampak-dampak seperti ini adalah dampak yang memang sudah dipikirkan ketika negara mengambil keputusan untuk melakukan internet shutdown. Kita memang menempuh jalur untuk memastikan bahwa praktek ini sudah dipikirkan oleh pemerintah atau negara sebelumnya. Jadi caranya adalah mendorong masyarakat untuk mengisi petisi online, lalu mengajukan surat somasi, dan ketahuan bahwa dalam proses kami mencari tahu apa yang terjadi, banyak pihak yang sebetulnya kami harapkan bisa menjawab kenapa terjadi internet shutdown di Papua itu tidak bisa menjelaskan secara baik ya.